lagi dalam program mingguan VOA Dunia Kita, produksi VOA Indonesia dari Washington DC. Saya Virginia Gunawan. Dan Aryatno Budianto. Pemirsa, kali ini kami membawakannya dari kawasan Adams Morgan di Washington DC. Ini merupakan sebuah kawasan yang cukup ramai ya, kalau misalnya anak-anak muda di sini. Itu istilahnya kawasan gaul lah di Washington DC area ini. Nah, dari sini kami akan membawakan berbagai liputan terkait dengan update dari Amerika Serikat di masa pandemi ini. Nah, tapi sebelumnya kami ingin menjawab pertanyaan dulu dari pemirsa dunia kita yang sudah nyampe nih ke redaksi dari IRES di Jakarta. Halo. Hai. Selama pandemi ini kan banyak usaha yang gulung tikar kemudian melay-off karyawannya. Nah, kalau di Amerika sendiri ada nggak sih kebijakan dari pemerintah untuk membantu karyawan-karyawan yang di-lay-off tersebut agar bisa bangkit kembali? Terima kasih pertanyaannya Iras. Nah, ini memang menarik ya, di Amerika Serikat itu ada banyak sekali sejak dari awal pandemi dinyatakan sebagai pandemi di Amerika Serikat itu ada banyak bantuan untuk usaha bisnis kecil menengah, UMKM, dan termasuk juga bagi para pegawainya. Salah satu yang paling awal itu adalah PPP, yang mana ini memberikan proteksi bagi perusahaan itu untuk tetap membayarkan gaji kepada karyawannya. Nah, pertanyaan tadi Iras kan soal yang pengangguran nih. Betul. Nah, selama pandemi ini dana federal itu banyak dikucurkan juga untuk mereka yang di-PHK-kan selama pandemi ini. Betul, iya. Dananya ini dikucurkan lewat sejumlah program ya. Sekarang ini namanya American Rescue Plan, tapi sebelumnya adalah CARES. Nah jumlahnya juga lumayan ya Nak ya, sekitar $600 seminggunya. Nah, itu bisa menutupi banyak kebutuhan hidup dan bahkan memang ada polemik sih karena besarnya jumlah ini bahkan melampaui dari upah minimum Amerika Serikat. Maka kebanyakan sekarang kesulitan bagi perusahaan-perusahaan itu untuk mengajak orang-orang kembali kerja di perusahaan mereka atau di UMKM mereka setelah pandemi berakhir. Padahal kan memang sekarang toko-toko itu pada buka kembali nih. Iya, betul. Jadi mereka tuh justru malah kesulitan ya untuk mencari pegawai baru ya. Kalau misalnya untuk bekerja kembali itu kan setelah sekian lama nggak bekerja ya, tentunya agak-agak rusty, karatan. Agak-agak kagok gitu. Lupa, ya untuk kembali bekerja. Atau mungkin ada beberapa skill yang selama pandemi ini tidak tercapai ya. Betul. Gitu. Nah, makanya lalu dana dari pemerintah ini baik dari federal maupun negara bagian juga digunakan untuk melakukan sejumlah pelatihan pemirsa. Nah, contohnya ada pada liputan berikut ini. Baru setahun Al-Hagi Dampa bekerja sebagai koki di Hotel Sheraton di pusat Los Angeles saat pandemi menghantam. So we were laid off for about 2 months. And then I got a call back to work on the senior meal program that we're doing right now with the County of Los Angeles, where we provide almost 10,000 meals every week to senior citizens, people who are impacted by the pandemic, homeless, survivors of sexual harassment and trafficking. Al-Hagi adalah peserta di Hospitality Training Academy, program bentukan Serikat Pekerja Bidang Layanan Jasa Boga, Hotel dan Pariwisata Los Angeles, Unite Here Local 11. As of now, we have received over $50 million in government funding to provide those services, and we have brought 1,100 workers back to work, and we have fed over 10,000 individuals since April of 2020. Dana berasal dari program Presiden Joe Biden, American Rescue Plan, juga program bantuan pandemi sebelumnya yaitu CARES Act, serta dari pemerintah negara bagian California, mencakup biaya pelatihan, transportasi, dan biaya penjagaan anak. Program ini membantu para juru masak dan pegawai pengantar tetap bekerja. Dapur hotel buka kembali, selain tentunya makanan sehat untuk lansia dan kelompok warga terdampak lainnya. Nantinya, akademi ini akan membantu peserta bertransisi ke pekerjaan lain atau meniti karir di industri ini. Divisi Teknik Informatika di Northern Virginia Community College juga menerima bantuan federal dan negara bagian untuk melatih pengungsi dan lainnya di bidang pekerjaan teknik. Through all of the different infusions of funds that we've got federally, we've been able to give out almost $22 million to our students through that support. Menurut Chad, kampusnya menerima bantuan $10 juta untuk melatih siswa di bidang teknik, pengembangan software, dan analisa data. Tambahnya,
Teknologi digital semakin berperan, sejalan meningkatnya bekerja jarak jauh selama pandemi. Kampus ini menjalin kemitraan dengan Micron Corporation dan lainnya untuk teknologi otomatisasi. We were able to build out this lab and really replicate some of the on-site training that individuals would need as they progress through our program and then into internships at Micron. We're having trouble keeping the students in the program because really the minute they make it through what is our certificate program, they're snatched up for internships and local positions. Menurutnya, bantuan pemerintah federal dan negara bagian sangat penting bagi program-program yang membantu warga kembali bekerja dan menata kembali hidup mereka. Dari Manassas, Virginia, VOA. Nah, sehabis ini kami akan segera kembali dengan sejumlah liputan tentang Clean Up Day atau Hari Bersih-Bersih Nasional di Amerika Serikat. Jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita. Masih dalam Dunia Kita pemirsa, dan kami masih berada di kawasan Adams Morgan. Percaya atau enggak, ini sebetulnya deket banget sama kawasan tadi ada restoran, kafe dan lain sebagainya itu. Iya, dan ini zona residensialnya ya, Nak ya. Ngomong-ngomong soal daerah residensial ini kan, kalau misalnya di Amerika Serikat itu biasanya kita menemukan beberapa orang itu ngebuang furniture mereka atau sampah mereka itu langsung di depan rumahnya aja. Betul, gitu. tapi sebetulnya ada cara yang lebih bagus lagi ya, selain ngebuang aja begitu saja, yaitu dengan misalnya memberikannya gratis kepada orang-orang berkaitan dengan semangatnya Clean Up Day pada tanggal 18 September ya. Di Amerika Serikat itu ada Hari Bersih-Bersih Nasional setiap Sabtu minggu ketiga di bulan September. Nah, ini konsepnya bagus juga karena tadi kan kita misalnya menggunakan furniture bekas gitu ya. Kita juga bisa mulai mendaur ulang di rumah. Kalau daur ulang itu kan proses yang mahal gitu ya, tapi sekarang ternyata sudah mulai bisa dilakukan di rumahan. Kecil-kecil tapi nanti akan berdampak lebih besar lagi. Betul. Kita ikuti liputannya pemirsa. Christina Marni, seorang dokter dan peneliti di Pusat Onkologi New York, beberapa kali seminggu berjalan mengitari kota sembari ia pulang kerja. Christina mencari barang-barang yang dibuang di trotoar untuk melihat apakah ada barang yang bisa ia manfaatkan. It had a few spinach leaves on it, but it's still completely usable. Barang-barang rumah tangga, perabotan antik, pakaian yang terkadang masih ada labelnya, termasuk berbagai macam barang yang ditaruh di trotoar untuk dibuang. Christina mengambil yang bisa ia bawa, dan setelah dibersihkan secara menyeluruh, ia memberikannya kepada teman-teman, kenalan, dan kelompok amal. Barang-barang yang besar difoto dan diposting ke grup khusus secara daring. Christina tidak sendirian. Banyak orang lain seperti dirinya yang mereka sebut sebagai stoopers, yakni yang menemukan barang berharga di jalanan kota dan memberikannya kepada yang membutuhkan. So, there's 6 of these. One of them is missing the bottom. Okay. Good to know. Shelby dulu bekerja di lembaga pengembangan usaha kecil, tapi pandemi memaksa banyak kliennya tutup sehingga ia juga kehilangan pekerjaan. This is my full-time thing. Kini Shelby membantu warga memindahkan barang-barang yang ingin mereka ambil dari jalan dan mengantarkannya dengan truk miliknya. Menurut Shelby, ia bersedia membantu memuat dan mengirim benda besar apapun yang ditemukan di trotoar ke alamat manapun di kota New York. It takes a lot of physics. I just have my trusty dolly, so as long as I can get a piece of it on my dolly, like for example this leather couch here, I put the dolly on the side and tilted up the couch, and as long as I can get it to roll, I'm good. Banyak barang yang dibuang kualitasnya masih sangat bagus. Ketika pandemi melanda New York tahun lalu, sebagian warga mulai membuang banyak barang karena memiliki cukup waktu untuk membersihkan rumah mereka. Violet Anderson dan suaminya punya antara 20 hingga 30 barang dari trotoar yang dipajang di rumah mereka. Barang yang menjadi favoritnya adalah mesin jahit. Setiap barang yang diambil dicat dan diperbaiki, atau jika perlu diubahnya untuk menyesuaikan dengan gaya rumahnya. Barang-barang buangan ini mendapatkan kehidupan baru di tangan pemilik yang baru, sehingga masih bisa tetap membawa manfaat dalam beberapa tahun ke depan. Dari kota New York, VOA. Saat orang dengan taat mengumpulkan dan membuang wadah produk di bak daur ulang, mereka percaya telah berkontribusi membantu pelestarian lingkungan, padahal sebetulnya tidak sesederhana itu.
The whole society has been told that what you're doing is the recycling, and you don't. No one does any recycling. You collect it for recycling. Aldous Hicks dan timnya berharap mengubah salah persepsi itu dengan menciptakan mesin yang memungkinkan konsumen mendaur ulang di rumah. Mesin memilah, membersihkan, dan menggilas plastik, gelas, logam menjadi materi yang bisa digunakan untuk membuat produk baru. You can recycle virtually any used material so long as you don't mix it together. And that's called closed loop recycling. So basically, this bottle or this container can be closed loop recycled back into that container. Unit daur ulang rumahan membantu mencegah lebih banyak sampah daur ulang terbuang ke TPA. Menurut Lembaga Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat EPA, 50% sampah daur ulang berakhir di TPA. Opsi lainnya adalah mengirim sampah keluar Amerika. Sejumlah negara berkembang menganggap sampah sebagai komoditas berharga. Less wealthy countries will pay for those recyclables. They will import them. And the reason they import them is because they want them as cheap raw materials to be made into other stuff. And so I don't look at it as a problem. I look at it as an opportunity. How do we get more raw materials out of your recycling bin so we don't have to get them out of the ground? Sejalan pertambahan populasi dunia, meningkat pula kebutuhan untuk alternatif dan inovasi dalam menangani sampah. Dari Washington DC, VOA. Nah, pemirsa, kita punya cerita-cerita lain dari Amerika Serikat Ya. akan kita sajikan setelah yang satu ini. Tetaplah di Dunia Kita. Masih dalam dunia kita, masih di Adams Morgan, salah satu kawasan yang paling hip lah ya di Washington DC. Ini cocok nih anak muda buat pergaulan ya. Nah, sekarang waktunya untuk ngomong soal hobi. Nah, rupanya selama pandemi ini berbagai macam hobi termasuk juga koleksi itu semakin meningkat. Iya, nah koleksi kan bermacam-macam ya. Ada juga yang mengumpulkan hal-hal memorabilia. Nah, salah satunya itu adalah tape VHS ya. VHS. Nah, ini tape-nya tuh zaman dulu ya, masih kalau misalnya dulu masih kecil ya, itu kan suka rental. Nah, bentuknya video kaset tuh yang kayak seperti itu gitu. Nah, terus juga selanjutnya kita akan melihat tentang koleksi Hot Wheels. Ini ada di Maryland. Ternyata ada Hot Wheels Museum. Hot Wheels itu adalah mainan mobil-mobilan. Ya, langsung aja pemirsa kita lihat. Apakah Anda bersedia membeli mobil mainan kecil ini seharga sekitar 15 miliar rupiah? Well, the rarest Hot Wheel in the world is the pink rear-loading Beach Bomb. It was a beach bomb, looks like a Volkswagen bus, made in 1969. And about 50 of them are known in the world. It's only 50. Of these tall, skinny. There's only 2 known in pink, and only 1 known with an unusual base. It's like a one-of-one prototype. So it's the rarest Hot Wheel in the world. It's not for sale unless you give me $1 million. I won't sell it for a penny less. I've had it for almost 22 years. Mainan apa ini? Sehingga harganya jauh melampaui harga mobil sebenarnya. Kita temui kolektor Hot Wheels Bruce Pascal di museum pribadi di Gettysburg, Maryland, yang tidak ingin diketahui banyak orang. This is a great place. This is my little secret hideout. I call it the East Coast Hot Wheels Museum. It's a 4,000 square foot building with 20-foot ceilings, and it's filled with my Hot Wheel collection. But it's not just Hot Wheels, as you'll see as we walk around. It's everything associated with the history of the company. Hot Wheels adalah mainan mobil-mobilan yang sudah ada sejak tahun 1968 dan hingga kini tetap populer, baik itu di kalangan anak-anak pun orang dewasa. Apa yang membuat sebuah Hot Wheels menjadi benda koleksi? Rarity, desirability, and condition. So, and it becomes even more valuable if it has a story. Bruce adalah pebisnis di bidang properti, mengenal Hot Wheels sejak umur 7 tahun. Koleksinya mencapai 7.000 buah yang tersimpan di museum ini. Kebanyakan Hot Wheels langka dan terbatas. Tidak hanya mobil-mobilan, tapi semua hal yang berhubungan dengan Hot Wheels dia kumpulkan. Seperti poster, permen karet, kemasan gel rambut,
hingga blueprint untuk membuat Hot Wheels. Oti Harun, penggemar Hot Wheels. Museum ini penuh barang-barang langka. Senang sekali bisa melihat dengan mata kepala sendiri seluruh koleksi-koleksi Bruce Pascal. Karena dia memang salah satu kolektor nomor 1 di Amerika. Dan mungkin saya rasa di dunia. Nah, ada pesan nih untuk Anda, penggemar diecast dan kolektor Hot Wheels. Hello to the collecting community of Indonesia. You're a great community, you're passionate collectors, and keep collecting. And hopefully one day I'll get a chance to come to Indonesia and shake hands and meet many of you. But it's the greatest hobby in the world, to collect those Hot Wheels. Dari Gettysburg, Maryland, Ronan Zakaria, Alam Burhanan, dan Irfan Ihsan, VOA. Toko penyewaan video Cinephile dibuka di Los Angeles tahun 1999. Saat itu ada ribuan toko video seperti ini. Kini Cinephile adalah toko penyewaan video independen terakhir yang ada di Los Angeles. Manajer toko, Paul Tamayo, adalah penggemar berat film. When I was a little kid, I always told myself that I was going to have, when I grew up and I kind of became a person, I was going to have the biggest collection I could have. Toko ini punya lebih dari 50.000 judul film dalam bentuk kaset VHS maupun DVD. Dari film arahan Scorsese hingga yang dibuat Andrei Zwagintsev. Menurut Paul, banyaknya film yang tidak bisa didapatkan secara online menjadi daya tarik tokonya. We have 30,000 titles that you can't stream online, and that really helps us stay afloat. Biaya menyewa kaset VHS atau DVD di tokonya adalah $5 atau sekitar Rp70.000. Atau dengan berlangganan sekitar $30 per bulan, anggota boleh menyewa sebanyak 120 film. And I've been coming to Cinephile for 20 years. I was here the day they opened, and this is by far the best video rental place in Los Angeles. Para penggemar film jadul ini punya ikatan budaya yang kuat. Mereka membuat grup dan forum daring, tempat pecinta film menjual dan membeli peralatan, sembari membahas masa keemasan video. Kolektor kaset VHS ini memiliki blog yang didedikasikan bagi industri film tahun 1990-an. So many things that were on VHS did not make the upgrade to DVD. Weird things like local, because with VHS you had the video store boom, and all these video stores needed content for their shelves. So they're taking regional titles, like I'm in Ohio, I have local Ohio filmmakers, so I'll stock their things. Saat ini ada kaset VHS yang harganya mulai dari beberapa dolar saja hingga ribuan dolar. Di situs penjualan daring, ada yang mencoba menjual film Little Mermaid produksi Disney tahun 1989 dengan harga $45.000, namun belum terjual. Bagi sebagian orang, memang terasa lebih nyaman untuk menyewa kaset VHS atau DVD film lama favorit mereka, kemudian menontonnya di rumah saja. Dari Washington dan Los Angeles, VOA. Tidak terasa sudah setengah jam kami menemani Anda dalam dunia kita. Episode kali ini yang kami bawakan dari kawasan Adams Morgan di Washington DC. Jangan lupa kalau misalnya mau nonton lagi dunia kita atau program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami www.voaindonesia.com dan juga nonton di channel YouTube VOA Indonesia. Dan kami nantikan juga Anda untuk jadi sahabat kami di media sosial, ada Twitter, Instagram, Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia. Jangan lupa juga kalau misalnya Anda punya pertanyaan, langsung dilayangkan ke direct message, bisa ke VOA Indonesia, bisa ke kami. Nanti yang beruntung bisa dapat hadiah dari VOA Indonesia. Ya, kalau gitu kami undur diri dulu. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Sampai ketemu lagi pemirsa. Stay safe and stay healthy. Dadah.